Selamat siang, ketemu lagi sama saya Lutfi, Starsen Audio One. Kita hari ini di penghujung tahun guys, di tanggal 30 Desember kita kedatangan Xenia tahun 2018. Kita ngapain sih di Xenia ini? Jadi sebelumnya Xenia ini tuh punya keluhan yang paling kerasa itu dari si ownernya yang punya mobil ini, suara kabin bising, suara aspal tembus. Dia kalau di lampu merah kendaraan di kiri kanan walaupun kaca ditutup tapi suaranya tembus. Nah, seperti biasanya lagi kita upgrade full peredam. Estimasinya ini yang dikerjakan itu pintu 5 ya, berarti depan 2, tengah 2, belakang 1 sama lantai full. Itu kita butuhnya 27 lembar. Bahan yang kita pakai rubber batil, kita nggak pakai aspal. Jadi mobilnya tetap enteng, engsel juga aman, nggak ada bau, nggak ada istilah ngeletek kalau kena panas. Karena kalau aspal kan sering banget kena panas dia malah copot. Kalau pakai rubber batil aman. Untuk sektor audionya, owner dari mobil ini sudah bangun audio juga di sini. Dia pakai 3-way dari Roger, powernya juga pakai 4 channel Roger, sama subwoofernya dia pakainya Mohawk 12 in, sama box sudutnya tanpa prosesor dengan tip pakai double din dari Skeleton. Kalau untuk suara untuk harian sudah cukup lah, sudah oke lah. Kalau untuk penunjang aktivitas di jalan aja itu sudah cukup. Saya nggak bilang wah banget, nggak, cuman ini sudah oke untuk harian. Tapi itu dia. Jadi kalau jalan, suara bass dari audio, suara vokal, suara Twitter, suara treble, suara middle-nya itu kalah sama suara aspal. Apalagi kalau jalan di daerah cor-coran. Waduh, istimewa luar biasa. Itu suara suara derungan ban, suara putaran ban itu kedengeran banget. Jos. Saya sendiri kan tadi pagi nih ngambil di rumah pelanggannya. Pagi-pagi saya jam 7 udah ngambil mobil. Pas pulang bawa perjalanan dari rumah customernya ke bengkel sini, istimewa. Tapi nggak apa-apa, memang untuk perbandingan. Jadi kondisi before afternya itu nanti kita akan signifikan sekali kerasa. Jadi saat pertama kali mobilnya ini saya bawa, belibet saya ngomongnya. Mobilnya saya bawa ke bengkel itu kan berisik, padahal AC loh, kaca tutupan, tapi berisik banget. Cuma nanti waktu sudah kelar, mungkin nanti sore lah ya, sore mungkin jam 5 jam 6 kan saya antar lagi. Saya jamin suaranya jauh lebih kedap. Cuman nah yang bagian plafon sini itu belum kata si ownernya nanti menyusul. Tentu sih baiknya sih memang nanti suatu saat loh ya, mungkin beberapa bulan ke depan itu bertahap lah bangunnya, itu si plafon dikasih peredam juga. Biar apa? Jadi bener-bener mobil ini sunyi, bener-bener kedap gitu loh. Kalau lantai kan sudah nanti pasti akan jauh teredam banget. Noise, vibrasi itu apa sih akan turun sekali, walaupun nggak hilang ya, bukan berarti suaranya jadi kedap kayak mobil berhenti, kayak mobil nggak jalan, bener-bener senyap, nggak begitu. Cuman daripada standarnya itu jauh lebih berkurang tingkat kebisingan di dalam kabin. Otomatis kalau kabinnya sudah kedap, audionya pasti ada motor lewat berisik. Otomatis nanti suara audio meningkat. Kenapa? Iya dong. Gini nih, kalian kan kalau denger lagu di outdoor kan terganggu sama suara lingkungan sekitar. Tapi kalau denger lagu di dalam ruangan yang kedap,
pasti kan detailnya akan lebih keluar. Nah itu dia yang kita kejar dulu. Jadi kabin enak, sudah senyap, baru suara audio nanti pasti akan meningkat. Nah setelah ini soalnya si ownernya mau rencana upgrade prosesor sama ini masang peredam yang di plafon. Tapi next. Ini kita tanya-tanya ya guys sama ahlinya yang masang peredam. Lihat tuh guys, jarinya udah kayak peredam. Berapa jam Kim kita masang ini Kim? Ya kira-kira 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam ya? Iya. Paling berarti sore kelar ini ya? Sore kelar. Oke. Enakan mana? Masang aspal apa masang rubber batil sini? Oh ya enakan ini mas. Jauh. Kenapa toh? Nggak ribet, di tangan nggak kotor. Tinggal tempel-tempel. Bersih ya? Bersih. Mobil juga bersih ya? Mobil bersih. Lihat enak. Itu guys bedanya peredam aspal sama peredam rubber batil. Jadi ntar ya saya muter. Kalau pakai peredam aspal itu tangan kotor, nggak masalah sih kalau tangan kotor, biasa. Namanya kita kehidupan bengkel ya pasti tangan kotor. Tapi mobilnya kadang juga kotor. Apa ya, jelemek ya, hitam ya. Semak sama itu habis kejemur mobil pasti bau aspal. Nah, saya nggak menjelekkan produk aspal, nggak. Aspal ya bagus, cuman kadang punya sisi lemah, baunya itu loh kadang-kadang tuh bau parfum ngalah kalau mobil kejemur. Terus kotor. Nah, kalau sisi kotor itu memang nggak bisa ditutupi. Kenapa ya? Karena dia langsung aspal sama perekatnya sama lem sih. Jadi saat dia sudah kena panas, dia kan ngeluarin bau tuh. Aspal kan berbau. Setelah dia ngeluarin bau, kadang-kadang itu istilahnya itu dia tuh melembut ya Kim ya? Iya. Jemek, bukan jemek, ngelembut. Apa ya? Jadi kayak lembut banget. Itu lepas. Wah, itu sering banget kejadian orang masang peredam terutama di dalam pintu ya, di dalam, bukan yang sisi luar sini ya, yang sisi dalamnya yang di lubang speaker itu yang sepanjang-panjang pintu ini ya, sepanjang-panjang pintu begini tuh. Itu lepas. Kadang-kadang sampai kena ke kaca. Saya pernah, bukan pasangan saya, cuman saya reparasi pekerjaan dari tempat lain. Saya sih nggak mau tahu itu dari mana, itu bodo amat, saya nggak peduli. Customernya pun juga saya larang menyebutkan garapan dari bengkel mana, karena kalau saya berisik. Kalau saya prinsipnya garapan dari manapun oke, tapi kalau sampai sini ya ikut standar kerjaan sini. Itu jadi itu kaca tuh macet. Saya pikir pertama kali switch power window-nya, ternyata saya cek aman. Motor power window-nya, regulatornya juga aman. Ternyata apa? Giliran dibuka, kacanya nyangkut. Jadi pas lagi panas itu peredamnya itu lepas. Kacanya pas turun itu kan. Nah, dia nyangkut terus lengket lagi. Karena sudah dingin, dia lengket. Ngancing tuh ngunci. Kacanya nggak bisa naik, nggak bisa turun. Orangnya yang punya panik. Ada sih dulu kejadian seperti itu ada. Akhirnya kita bongkar, kita ganti pakai rubber batil. Ya sejauh ini aman, nggak ada masalah. Mobil juga dijemur. Dan kebetulan rumahnya yang punya mobil itu tuh nggak pakai kanopi, nggak pakai apa ya, nggak pakai tutupan gerasi gitu, nggak ada. Jadi parkirnya di depan rumahnya dan itu langsung kena matahari. Ya udah. Kalau pakai aspal rontok pasti. Nggak pasti. Cenderungnya lebih besar kemungkinan rontoknya itu ada. Kalau untuk yang bagian dalam, bahayanya ke situ. Kalau untuk yang bagian di dalam kabin, bau. Kadang-kadang ada yang sampai kejadian itu tuh bau parfum mobilnya kalah sama bau aspalnya, walaupun hanya sesaat. Cuma kan kalau di logika aja ya, harganya sih memang terpaut, lebih mahal rubber batil, tapi cocok lah, worth it lah antara yang kalian keluarkan dengan apa ya, bukan fitur ya, tapi dengan yang kalian dapatkan itu setara gitu loh. Jadi
nggak sia-sia, nggak 2 kali kerja. Ya kalau misalnya mobilnya tipikal mobil yang gampang ya, yang spare partnya banyak, misalnya kacanya pecah, neletak, retak, mungkin masih bisa diperbaiki, spare partnya masih ada lah. Kalau mobilnya yang tipikal mobil-mobil langka, mobil-mobil CBU, kan susah, ceritanya bakalan lain. Kalau kita bawa ke tukang kaca, ya nanti akan beda, ya kan? Karena kalau kayak mobil-mobil Eropa, apalagi yang CBU ya, complete build up itu, kacanya kan hijau biasanya. Kalau itu sudah kena ketan peredam dan motornya kuat, dia mau otomatis balik ke atas lagi itu nggak bisa juga. Ya udah, susah. Nanti akan selen tuh beda kelihatannya. Jadi kan sayang eman-eman. Pemasangan peredamnya ini kita seperti biasanya, kita menggunakan sistem 3 lapis. Jadi bagian luarnya ini kan kelihatan ya guys. Nah ini kita lapis pertama dulu, kita dobelin lagi, baru sisa ininya. Nah ini bukan aspal tapi ini rubber batil yang warnanya hitam di sisi ininya, sisi dalamnya ya. Saya liatin guys, cuman yang sisi luarnya itu kayak begini, kelihatan kan? Ini bukan aspal ya, ini rubber batil, enteng banget nih, kayak kertas entengnya. Nah ini jadi mobil ini keluhannya itu bener-bener suaranya tembus, padahal ini tahun 2018. Nah kan sekarang sudah rapat semuanya, dan ini kita lagi proses untuk yang bagian lantai, karena yang bagian sebelah pintu sudah selesai, yang sebelah sono. Yang sebelah sini belum, ini lagi proses pengerjaan juga. Kelihatan ya guys, nanti ini full semuanya nanti ini. Nanti di sini rapat semuanya. Ya estimasi sore lah sudah selesai ini. Ya kurang lebih nanti jam-jam 3-an palingan ini sudah selesai. Kan kita ini start dari jam 9-an. Ini contoh pintu sebelah kiri yang sudah terpasang dengan rajin. Jadi dia sudah bentuk, kan kelihatan nih tuh sudut-sudutnya keluar. Ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah ini kan ini keluar, ini ke dalam. Jadi itu sudah benar-benar rajin. Nah ini kabelnya. Nah, ini yang seperti sebelah sono, yang sebelah pintu kanannya lagi dikerjakan. Ini yang masang. Itu yang bagian luarnya guys. Jadi pertama kali kita mau dulu, kita potong, terus mulai kita tempel. Jadi kalau pemasangan yang rubber batil di mobil-mobil masih baru, itu nggak usah dipanasin seperti yang video kemarin. Itu nggak usah, karena kan besinya masih bersih, nggak ada karat, jadi bisa langsung lengket. Cuman harus juga tetap di roll. Ini kan kita tempel dulu, kita bolongin dulu nih, itu kan proses pembolongannya. Jadi buat jalannya kabel, nanti kalau kabelnya sudah keluar, baru yang sudut samping sini nih di sini kita bentuk ke arah pintunya, lekukan pintunya. Jadi benar-benar presisi. Nah nanti ini kan masih ada celah sedikit, ini ditarik ke sana, ke arah sono nanti ditariknya. Gini guys, ini saya liatin video pemasangan yang pintu driver ya, sisi driver. Ini belum di roll, ini masih istilahnya cuma di jiplak, bukan di jiplak, di plek-plekan, bukan ditekan-tekan pakai tangan biar lengket dulu sementara. Nanti habis ini kita roll, baru bener-bener lengket nanti. Oh iya, ini tanpa lem tambahan ya. Jadi kalau masang peredam rubber batil di pintu yang masih bersih itu nggak usah pakai lem-leman, nggak usah pakai minyak dibersihin, nggak usah diamplas juga, itu langsung. Nah ini kita mulai proses dirapikan
semirip mungkin dengan bentuk pintunya. Nih, ini kita mulai, ini pelan-pelan. Kita ngikutin kontur pintunya. Nah, A few minutes later. oke guys, proses pemasangan peredam di mobil ini akhirnya selesai juga. Walaupun tadi ada kendala sedikit, kita mundur kurang lebih 4 jam gara-gara hujan sama anginnya tadi kencang banget. Jadi kita putuskan tadi kita siang-siangan break dulu sebentar, karena kan kondisi mobil lagi dibuka. Kalau misalnya nanti walaupun kita pakai tutupan, tapi kan kita jaga-jaga lah, jangan sampai saat semua mobil dibuka nanti malah terjadi tempias atau apa, jadi lembab kan kita juga nggak mau. Makanya kita putuskan kita tadi siang break dulu. Setelah sore hari tadi hujannya sudah berhenti, udah reda, kita gas lagi. Akhirnya selesai. Dari prediksi sekitaran 5 sampai dengan 6 jam, kita mundur sampai dengan 8-9 jam. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mobil ini sudah kelar sesuai dengan targetnya. Targetnya kan malam ini mobil ini kita antar lagi ke customer, dan proyek peredam akhir tahun selesai. Oke guys, bisa dilihat ya, ini kelihatan kan semuanya sudah full, kita tutup pakai peredam semuanya. Total yang masuk 27 lembar. Itu dari 5 pintu sama full lantai sampai dinding-dindingnya semuanya. Kelihatan kan guys, sudah rapat, dan ini sudah pasti lebih senyap daripada sebelumnya, daripada bawaan aslinya. Ini pasti akan jauh lebih senyap. Suara noise-nya aspal, vibrasi dari luar itu pasti sudah jauh lebih berkurang. Gitu aja guys. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Video ini di-share ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.